Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Dialog Halo Gambiran bersama Dr. Intan, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri. Dan tema kita pada hari ini sangat menarik, yakni sendi dan juga rematik. Nah ini dokter, kita akan melanjutkan perbincangan kita yang mungkin terputus tadi. Nah dokter, penyakit sendi dan juga penyakit rematik itu sendiri, seberapa tinggi sih resiko dari kedua penyakit ini dokter? Untuk resikonya sendiri lebih sering terkena pada osteoartritis di atas usia 50 tahun, sedangkan yang di bawah 45 tahun jarang terjadi. Dan faktor-faktor risiko lain seperti jenis kelamin, kemudian faktor genetik, itu juga berperan terjadinya osteoartritis. Untuk rheumatoid arthritis sendiri juga faktor risiko untuk terjadinya adalah umur, kemudian jenis kelamin, lebih pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian genetik juga berperan. Jadi untuk osteoartritis dan untuk rheumatoid arthritis sendiri hampir sama untuk faktor risikonya. Tetapi lebih ditekankan untuk osteoartritis adalah akibat adanya faktor pembebanan dari sendi secara berlebihan. Dari faktor kebiasaan itu sendiri dokter, oke? Selain itu juga obesitas juga berperan terjadinya osteoartritis. Oke, lalu bagaimana cara mencegahnya? Kalau tadi kita sudah membahas mulai dari faktor dan juga apa itu sendi, rematik dan sebagainya. Ini cara mencegah agar tidak terserang penyakit itu atau minimal mengurangi sakitnya begitu. Seperti apa dokter? Untuk pencegahan sendiri, karena ini adanya suatu pembebanan pada sendi-sendi secara berlebihan ataupun faktor obesitas, jadi peranan ini harus juga dihindari untuk penurunan berat badan pada pasien-pasien dengan obesitas. Kemudian untuk aktivitas-aktivitas yang menggunakan sendi secara berlebihan juga harus dikurangi. Artinya untuk kebiasaan-kebiasaan dengan melakukan pembebanan ataupun dengan satu sendi secara terus-menerus dan berlangsung lama itu juga harus dikurangi. Mungkin dari faktor makanan sendiri ada pengaruhnya dokter? Untuk makanan tidak ada pengaruhnya ya. Lebih sering karena adanya faktor genetik, juga umur, kemudian faktor-faktor lingkungan, tetapi makanan tidak berperan terjadinya osteoartritis maupun rheumatoid arthritis. Oke, seperti itu. Baiklah pemirsa, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini mengenai sendi dan juga rematik. Baiklah, saya ingatkan sekali lagi ini di segmen akhir. Saya akan memberikan kesempatan bagi Anda pemirsa JTV dimanapun Anda berada, bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Anda bisa bergabung bersama kami via telepon menanyakan seputar sendi dan juga rematik. Ini dokter, kita sudah masuk ternyata di segmen akhir, nggak kerasa dokter. Nah ini mungkin ada tips-tips bagi pemirsa JTV untuk mencegah ataupun dan juga apa yang harus dilakukan sebaiknya agar tidak terserang penyakit sendi dan juga rematik itu sendiri. Untuk pasien-pasien di atas usia 50 tahun dengan adanya keluhan kekakuan sendi, kemudian adanya nyeri sendi ataupun sendi-sendi yang susah digerakkan ataupun adanya kelainan dari bentuk sendi itu, sebaiknya kalau memang terjadi keluhan-keluhan seperti itu segera periksa ke dokter. Kemudian kalau memang memungkinkan perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium ataupun untuk pemeriksaan ronsen, jadi untuk menilai apakah ini adakah suatu kelainan dari sendi itu sendiri atau penyebab-penyebab yang lainnya. Mungkin ada yang ingin tambahkan lagi dokter sebelum kita mengakhiri obrolan kita sore hari ini, yang ingin disampaikan kepada pemirsa JTV di rumah? Ya, untuk pasien-pasien dengan usia-usia yang lebih tua di atas 50 tahun, sebaiknya hindari dengan aktivitas melakukan pembebanan sendi secara berlebihan. Kemudian untuk berobat ke dokter, kalau ada memang keluhan segera ke rumah sakit ataupun ke dokter terdekat. Untuk obat-obat anti nyeri yang biasa diminum ke pasien, beli sendiri di apotek ataupun beli obat-obatan yang lain sebaiknya dihindari ya, karena mengingat untuk penggunaan obat-obatan tidak ada petunjuk dari dokter, kita tidak bisa untuk evaluasi dari obat-obatan tersebut. Oke, terima kasih Dokter Intan untuk ilmunya sore hari ini. Baiklah pemirsa,
tema kita yang menarik sore hari ini mengenai sendi dan juga rematik. Bagi Anda penderita sendi dan juga rematik, bila Anda menderita hal tersebut, monggo langsung saja periksakan sakit Anda, mungkin melakukan rongsen ataupun melakukan pemeriksaan lainnya. Dan bagi Anda yang biasa membeli obat-obatan di luar tanpa resep dari dokter, monggo diminimalisir karena agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, begitu ya dokter ya. Jadi segera periksakan. Nah ini Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri siap melayani Anda sepenuh hati, pemirsa, karena di situ akan ada dokter-dokter spesialis, salah satunya adalah dokter spesialis penyakit dalam yakni Dokter Intan. Baiklah dokter, terima kasih sudah menjadi narasumber kita hari ini. Terima kasih sudah berbagi ilmu bersama kami di sini dokter. Dan juga terima kasih pemirsa JTV dimanapun Anda berada yang sudah bergabung bersama kami via telepon ataupun pemirsa JTV yang telah setia menyaksikan dialog Halo Gambiran bersama kami. Semoga dialog kita hari ini memberikan manfaat dan juga jangan lupa ikuti dialog Halo Gambiran di episode-episode selanjutnya mungkin dengan tema yang jauh lebih menarik dan tak kalah serunya dengan hari ini. Akhirnya saya Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.